ini hal menarik menurut saya, Bu. Saya baca sebuah artikel, di sebuah artikel itu ada seorang bayi, Bu. Dia menderita pneumonia dan umurnya tidak lama karena menderita penyakit tersebut hanya bertahan 1 tahun 10 hari. Dan setelah ditelusuri ternyata ayahnya itu seorang perokok, Bu. Ya, oke. Setelah ditanya ternyata ayah tidak merokok di dalam rumah, bahkan tidak merokok di sekitar anaknya, tapi dia masih bisa terpapar merokok. Saya menemukan hal menarik, Bu, istilah menarik, yaitu third hand smoke. Ternyata residu rokok ya, Bu. Nah, Betul. mengetahui hal itu, saya jadi penasaran, Bu. Mungkin Sobat Yakmi juga penasaran. Jadi apa sih, Bu, third hand smoke itu? Kenapa seorang bayi bisa sampai meninggal dunia, Bu? Terpapar third hand smoke. Baik, terima kasih Kak cerita tentang artikel yang dibaca ya tadi ya, startnya dari kepo ya. Mencari wawasan baru gitu ya, kemudian baru baru sadar, oh ternyata ada loh yang seperti itu. Bayi kan bukan perokok ya, kok bisa dia kena penyakit akibat rokok gitu, padahal dia tidak secara langsung gitu kan terkena asap rokok tadi gitu ya. Nah jadi memang kalau rokok itu dibakar ya, kalau rokok itu dibakar tentu dia orang tuh menghisap asapnya gitu ya. Nah asap yang pertama dihisap oleh seseorang yang membakar tadi itu biasanya ya, yang menghisap asap yang pertama itu disebut first hand, tadi sudah disebutkan. Kemudian biasanya orang tidak menelan semua asap itu kan ya, ada yang dikeluarkan. Nah yang dikeluarkan itu second hand, asap yang tadi itu. Orang yang menghirup asap rokok sisa ya, sisa dari apa yang dihembuskan keluar oleh rokok yang pertama tadi itu disebut second hand smokers. Nah ternyata ada lagi nih sisanya. Kenapa sih bapak tadi itu kemudian anaknya yang terdampak gitu ya, anaknya yang terdampak dan bahkan sampai wafat ya, sampai meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu ternyata kejadiannya tidak satu tapi banyak ya. Jadi residu tadi sudah disebutkan ya, ketika bapak itu merokok di tempat yang jauh dari si anak, ternyata sisa asapnya itu tertempel di bagian-bagian tubuh, di lingkungan sekitar ya. Kalau misalnya di dalam ruangan itu kan ada tembok, ada atap, ada di bawah gitu ya, ada lantai. Mungkin kalau ada yang bentuknya kain ya, itu bisa lebih melekat lagi, lebih meresap. Ada handphone mungkin, ada komputer gitu ya. Nah, kalau teman-teman memperhatikan ruangan kerja orang yang perokok, itu akan kelihatan itu komputernya lebih lebih kumuh gitu ya, lebih tidak bersih gitu dibandingkan dengan ruangan yang pekerjanya itu tidak merokok misalnya gitu. Atau mungkin di hotel. Nah di hotel ketika, atau di mobil yang paling gampang ya. Tadi di barusan saya antar ibu saya, kita menggunakan kendaraan umum ya, taksi online gitu. Nah di dalam itu wah ini berasa sekali orangnya bekas merokok. Dia tidak merokok di sekitar kita ya, dia sudah berhenti merokok, tapi kan sisanya masih melekat tuh di jok ya, di kursi. Nah itu dampaknya juga ternyata tidak kurang bahayanya dibandingkan dengan yang first hand dengan yang second gitu. Nah ini tambahan satu lagi nih Kak. Zaman saya masih kuliah S1 ya, zaman dulu itu ya, sekitar tahun 2000-an, masih tahun 2000-an, awal 2000-an. Itu malah ada kasus yang saya ceritakan parahnya aja ya langsung ya. Jadi orang ini harus dioperasi di somewhere gitu ya, kalau nggak salah di Jerman gitu ya, dioperasi gara-gara sariawan, semacam luka sariawan di sudut bibirnya sebelah kiri gitu ya. Kemudian ketika diperhatikan ternyata operasinya itu sampai 3 sesi, jadi 3 kali 4 jam kira-kira ya, sekitar lebih dari 12 jam dioperasi. Nah ini diketahui oleh pasien sebelahnya yang operasi bypass jantung ya, jadi ditunggu tuh, kok lama sekali ini pasien operasinya, padahal saya duluan operasi gitu, tapi dia belum keluar. Nah kemudian
akhirnya keluarlah gitu ya setelah sekian belas jam operasi. Nah, pasien yang tadi di sudut bibirnya itu luka, itu masih muda. Ya, kalau zaman saya dulu istilahnya tuh eksekutif muda gitu ya, lagi meniti karir di puncak gitu ya. Jadi orangnya lumayan lah ya, tajir gitu ya, good looking gitu. Cuma gara-gara ada luka sedikit. Dan ternyata ketika dia keluar dari ruang operasi itu ditutup sampai separuh wajahnya gitu. Nah, si bapak yang tadi operasi bypass jantung itu kan kepo ya kepada perawat, terus tanya, ini kenapa sih lebay banget gitu, operasi cuma sariawan sedikit aja sampai segitu hebohnya gitu, ditutup sampai separuh wajah kayak orang setengah mati ya kan, ngeri gitu. Kemudian diceritakan oleh perawat. Kalau perawat itu menyampaikan bahwa ternyata apa yang kita pikir itu sariawan itu ketika diambil ya di PA patologi anatomi itu ternyata sel kanker. Nah, kalau sel kanker berarti harus diangkat gitu kan. Jadi diangkatlah sampai ke dagu. Sisanya yang masih menempel di dagu itu diambil lagi, dicek lagi di lab kan, PA lagi. Ternyata masih sel kanker. Lalu apa yang terjadi? Harus diangkat lagi. Angkatlah sampai di bawah leher. Sisanya masih ya di dada ya. Ambil lagi. Cek lagi di PA, ternyata masih sel kanker. Ternyata sel kankernya itu sudah bermetastase gitu ya. Diangkat sampai separuh dadanya. Jadi kalau itu dibuka, kalau penutup tadi dibuka, itu akan terlihat bahwa tidak ada daging dan kulit. Jadi itu terbuka, ya terambil semua. Jadi nanti akan kelihatan tuh si tulang-tulang. Ya ngeri juga ya kalau dengar ceritanya pada saat itu ya. Nah kemudian ditanya kenapa bisa seperti itu, kok bisa gitu ya, seheboh apa perilakunya gitu, separah apa perilakunya. Ternyata si rokok itu tidak dibakar. Nah, rokok itu cuma dibiarkan nangkring nenggleng gitu ya kalau kata orang Betawi mah, di sudut bibirnya itu cuma diselipkan saja. Jadi kesannya itu gaya ya, keren ya, cowok gitu kan, ganteng, terus dia tahu bahwa ini berbahaya, jadi nggak dibakar gitu. Jadi cuma ditenggleng aja, gaya bertahun-tahun dia lakukan itu. Dan dia merasa bahwa cuma ini ya nggak dibakar kan asik-asik aja gitu. Ternyata itu bisa meresap. Nah, jadi cara tadi disebutkan residu ya. Residunya itu bisa yang kalau dibakar berarti kan asapnya ya, asap yang dihirup first hand tadi, kemudian yang second hand, kemudian yang tertempel tadi. Ternyata kalau tidak dibakar pun itu meresap melalui pori-pori. Atau mungkin cara residu yang lain itu port the entry-nya itu bisa melalui makanan. Jadi dia menempel di atas permukaan makanan yang kemudian kita makan. Ya, jadi rupanya tidak sesederhana sekedar masalah asap, masalah bau gitu ya, masalah alergi, masalah asma, sesak napas, tidak hanya itu. Demikian mungkin Kak. Oh, berarti tidak hanya di baju ya Bu, residu itu beradanya di semua tempat. Di semua. Jadi kalau anak yang bayi tadi itu misalnya si bapak punya jenggot, dia kan punya kumis, semua tuh di rambut itu sangat melekat, dia nempel banget. Jadi kenapa anak jadi dia peluk kan, dipeluk tuh si anak itu menghirup apa yang ada di bajunya, di jenggot, cium-cium gitu kan gemes ya, lucu ya, anak baru berapa bulan gitu kan, lagi lucu-lucunya gitu, peluk-peluk dibawa-bawa kemana-mana. Nah itu sepanjang itu si anak menghirup residu tadi gitu kan. Iya, bahkan hanya ditempel saja bisa jadi kanker. Ternyata sangat berbahaya Bu, rokok. Ya betul, terutama buat anak-anak ya, karena kalau anak-anak tentu sistem imunnya itu belum sempurna kan, masih berkembang gitu. Jadi mereka sangat rentan. Iya. Nah Bu, kan sudah ternyata berbahaya Bu. Nah, apa sih Bu zat yang terkandung sampai bisa membuat bayi meninggal dunia, dan yang tadi yang hanya menempelkan saja bisa terkena sel kanker? Apa saja sih zat beracun yang berbahaya itu? Zat beracun yang berbahaya itu ya, bahan berbahaya. Ini saya bukan ahli kimia nih, jadi saya tidak hafal nama-nama bahannya. Jadi secara umum kalau rokok itu dibakar, maka zat yang
beracun, berbahaya itu di dalam sebatang asap rokok kita sudah tahu ya, sebagian besar kita sudah hafal, itu ada 4.000 jenis gitu kan ya, ada 4.000 jenis zat, yang 40 jenis diantaranya itu karsinogenik ya, tadi yang mengakibatkan kanker. Nah, kalau residunya tadi itu jumlahnya sekitar berapa ya, kemarin saya baca artikelnya sekitar 18 gitu ya. Jadi yang karsinogeniknya, nah ini biasanya yang orang khawatirkan itu cancer ya, kanker ya. Karena kalau sel kanker seperti tadi contoh kasus ya, dia bisa bermetastase tanpa disadari gitu kan. Karena kan sebenarnya kalau kanker itu awalnya sel normal di tubuh kita, kemudian karena faktor lingkungan biasanya itu kemudian sel yang tadinya normal berubah menjadi bermutasi gitu ya, sehingga menjadi ganas ya, percepatan pertumbuhan yang tidak terkendali gitu kan. Nah, itulah sel kanker gitu. Nah, kalau pada bayi tentu pada anak-anak itu menjadi lebih rentan tadi, selain karena sistem imunnya memang belum terbentuk gitu ya. Mereka itu keseluruhannya secara sistem itu kan juga memang belum sempurna ya, masih membangun dalam proses tumbuh dan kembang. Jadi kalau sejak awal mereka sudah diracuni gitu ya, jadi investasinya itu dalam bentuk racun. Nah, itu kemudian dampaknya kan menjadi parah. Zat-zat yang biasanya orang khawatirkan itu tentu yang pertama yang mengakibatkan kecanduan ya. Kita tahu ya, nikotinnya gitu biasanya. Jadi nikotin ini menjadi sangat berbahaya karena di antara semua jenis zat yang disalahgunakan ya, substance abuse, itu yang paling kuat pengaruhnya, yang paling berat tingkat ketergantungannya itu rokok. Ya teman-teman, kalau ada yang sempat berkunjung mungkin ya, atau melihat tayangan gitu ya, atau informasi dari tempat rehabilitasi, teman-teman akan lihat mereka berjuang ya untuk berhenti dari ketergantungan suatu zat gitu ya, dengan berbagai cara dalam tempo tertentu ya, dalam periode tertentu mereka bisa bersih, bisa clean. Tapi akibatnya mereka menjadi kecanduan kepada rokok biasanya gitu. Jadi kalau saya beberapa kali datang ke tempat rehabilitasi, kalau orang-orang yang sedang direhab itu curhat atau kita diskusi gitu ya, kita lagi ngobrol, itu dia nggak berhenti tuh, asapnya nggak berhenti. Itu sebenarnya kompensasi ya kelihatannya ya. Jadi mereka menikmati prosesinya itu. Jadi yang pertama yang paling dikhawatirkan kecanduan. Pada anak terjadi nggak? Ya terjadi. Ya kita pernah dengar dulu kasus ya, baby smokers dari Indonesia itu luar biasa. Indonesia jadi terkenal gara-gara baby smokers itu. Jadi Menteri Kesehatannya disinggung, presidennya juga disebut-sebut gitu. Jadi malu seluruh negeri gitu kan. Jadi pada anak itu juga mengakibatkan kecanduan. Nah, kemudian ada zat-zat lain yang beracun dan berbahaya tadi ya, misalnya zat pestisida ya, berbagai jenis pestisida. Kemudian zat yang pengencer asetilen gitu ya, zat pelarut seperti kalau dicat kuku atau dicat tembok gitu ya, dan itu biasanya kan sifatnya mudah menguap juga, jadi mudah sekali terhirup juga gitu ya. Dan zat-zat yang lain, berbagai jenis zat itu yang ada di kulit, di kertas pembungkusnya ya. Jadi kalau ada teman saya tuh yang riset ya, yang melakukan riset tentang teknologi pembungkus rokok, itu jauh lebih berkembang dibandingkan dengan teknologi pembungkus makanan. Coba lihat makanan kita kalau dibungkus sampai sekarang masih ya, kalau yang makan tape misalnya dibungkus pakai daun jambu, daun jati gitu kan ada ya, atau makan makanan yang dibungkus daun pisang, itu kan nggak banyak berkembang tuh. Kalau sekarang mungkin adalah perkembangannya dibungkus, ada yang jadi plastik, ada yang pakai styrofoam mungkin yang agak berbahaya ya. Ada yang bagus juga sekarang pembungkusnya itu selulose yang sehingga bisa dimakan juga gitu kan. Ya, keren ya. Tapi kalau dibandingkan dengan teknologi pembungkus rokok itu jauh lebih berkembang mereka. Karena apa? Mereka menambahkan zat-zat yang mengakibatkan, misalnya gini, kalau rokok itu kita mau memberikan kesan dia itu light.
nikotinnya tidak mengakibatkan kecanduan karena kadarnya sangat sedikit gitu misalnya ya. Tetapi kan dia biasanya slim gitu ya, kecil ya, kurus langsing. Nah ketika dibakar itu kan gampang mati dalam beberapa detik. Kalau dia tidak terus-terus dihisap dia akan mati. Jadi merepotkan, dia harus bakar lagi gitu. Sehingga ditambahkanlah zat-zat yang lain untuk mengakibatkan si pembungkusnya ini supaya dia tidak cepat mati misalnya gitu. Jadi teknologi ini mengakibatkan orang berpikir zat apa nih yang ditambahkan gitu ke dalam rokok. Belum lagi yang flower ya, pemberi rasa ya, aroma ya, rasa kan. Jadi kalau sekarang orang merokok ada tuh mungkin ya rasa durian, rasa stroberi, rasa-rasa gitu ya. Jadi bahan pengawetnya, bahan pewanginya itu jauh lebih berkembang dibandingkan dengan teknologi ribuan. Itu kira-kira Kak. Terus Ibu, apakah itu akan membuat rokok itu tambah berbahaya atau bagaimana Ibu? Kalau misalnya ada pembungkusnya itu terus Sorry, boleh diulang? Apakah gimana? Tadi Ibu bahas tentang teknologi pembungkus rokoknya ya. Nah kalau misalkan kayak gitu berarti ntar lebih berbahaya atau bagaimana Ibu? Betul ya. Jadi kalau misalnya gini, kita kasih analogi dengan zat candu yang lain gitu ya, jenis zat. Kalau dulu kan, zaman dulu itu kan zat-zat itu masih murni ya, masih yang aslinya gitu, yang dibuat dari alam misalnya gitu ya, opium gitu kan, atau mungkin kemudian ada heroin, ada morfin misalnya. Itu kan sebenarnya awalnya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika tindakan pembedahan gitu ya, operasi. Jadi sebenarnya itu kan ada fungsinya untuk pengobatan, tapi kemudian disalahgunakan gitu kan, makanya istilahnya jadi abuse, atau kalau yang sudah tahu berarti istilahnya jadi misuse gitu kan. Nah kemudian orang mulai mencari-cari cara, jadi dibuatlah yang versi artifisial gitu, dengan mencampur-campurkan jenis substansi kimia tertentu gitu kan. Jadi dicampur-campur, kemudian muncullah berbagai jenis psikotropika gitu kan, yang turunan-turunannya gitu ya. Begitu setiap saat orang melakukan riset gitu ya, mencampur-campurkan bahan baru, kemudian dicobakan bagaimana efeknya gitu kan. Nah biasanya sih efeknya itu menjadi lebih kuat gitu. Dan pada akhirnya ketika dia terus-terus dicampurkan dengan bahan-bahan yang kita nggak tahu itu apa ya, tadi kan ada pestisida, ada pengharum, ada pewangi, ada tawas, ada tepung, ada segala macam dicampurkan. Nah itu kemudian efek pada setiap orang juga sebenarnya kan berbeda ya, dan itu bisa mengakibatkan orang itu misalnya menjadi malah jadi overdosis gitu karena saking kuatnya efeknya tadi gitu. Nah demikian pula kira-kira pada rokok gitu, orang terus melakukan riset ya, melakukan improvisasi gimana caranya nih supaya rokoknya itu disukai orang gitu ya, dibuat varian-varian yang menarik gitu kan, dicitrakan gitu kan, dibuat pencitraan tertentu sehingga orang itu merasa bahwa kalau nggak ngerokok itu tuh nggak nggak keren, nggak gaul misalnya gitu. Nah jadi kita nggak tahu nih bahan-bahan apa saja yang sudah dicampurkan gitu, dan yang kita tahu itu kan yang penting merokok gitu. Kalau orang-orang kan kalau anak-anak kan dia nggak ngerti ya, tidak mempedulikan. Kalau kita mau makan makanan itu kan ada tuh harusnya ya ingredientnya apa saja gitu, proses pembuatannya seperti apa, kita harusnya kan tahu gitu. Nah kalau rokok itu kan sulit dijelaskan gitu, tidak ada juga aturan gitu, cuman memang disebutkan ya jumlah misalnya ya, kadar nikotinnya berapa, tar ya, aspalnya itu berapa banyak misalnya. Itu salah satu yang mengakibatkan kanker tadi ya, salah satu yang sangat kuat karsinogenik. Kebayang nggak sih kita makanin aspal gitu? Gitu ya. Mungkin berarti yang zat-zat berbahaya itu terutama nikotin ya Bu.
Ya, seorang pecandu juga masih larinya ke rokok untuk ya kompensasi ya, mengalihkan kecanduan. Dan ditambah zat-zat berbahaya yang lain, jadi tambah bahaya aja. Nah untuk nah itu berarti Bu, zat itu kan masuk ke dalam tubuh ya Bu. Transmisinya sendiri itu seperti apa ya Bu ke dalam tubuh? Apakah menyerang organ mana dan kenapa bisa menyebabkan si korban ini bisa sakit gitu? Baik. Nah, sekarang sel targetnya atau organ targetnya gitu ya. Kalau kita baca artikel-artikel yang banyak gitu ya, riset-riset tentang rokok, itu mereka membuktikan bahwa sebenarnya seluruh sel, seluruh bagian tubuh itu akan terdampak rokok ya. Dari atas, dari kepala sampai kaki. Jadi setiap sel itu bisa rusak karena rokok. Tinggal sekarang residu tadi yang masuk ke badan kita terserap secara tidak sengaja atau sengaja tadi itu, dia menumpuknya di mana gitu ya. Kalau orang yang paling banyak masuk melalui saluran pernafasan gitu ya, dan ujungnya saluran pernafasan itu kan adanya di paru-paru ya, di alveolus gitu. Jadi biasanya ya yang terkena umumnya paru-paru. Nah kemudian kalau pada kasus tadi ya sel kanker gitu ya, sama mereka itu menumpuknya di mana gitu ya. Ada yang terkena mungkin di tulang misalnya gitu, atau di liver atau di ginjal misalnya. Jadi dia bisa dimanapun tergantung residunya tadi itu terkumpulnya gitu ya, mampirnya atau parkirnya di mana gitu. Artinya apa? Kalau sebenarnya kita lihat dari luar saja, misalnya penampakan orang yang merokok itu umumnya kan tidak segar ya, kulitnya lebih kering biasanya gitu ya, ada giginya juga kan kelihatan ya tidak bersih gitu ya, kemudian mungkin matanya jadi tidak cerah gitu ya, jadi malah berwarna merah misalnya gitu ya, lebih keruh, atau terus rambutnya misalnya jadi lebih kering, kasar, kemudian kaku, atau bahkan mungkin rontok misalnya gitu. Jadi sebenarnya dari luar juga sudah bisa terlihat. Umumnya orang yang perokok itu akan terlihat lebih tua dibandingkan umur aslinya gitu kan, umur kronologis sejak dia dilahirkannya. Saya ada tuh kemarin bertemu dengan teman SMA saya yang saya tahu dia merokok sejak SMA. Saya juga baru tahu pas saya mau lulus. Saya tuh lihat di lengan atasnya itu ada biru-biru seperti bekas gigitan gitu. Jadi saya bilang, kenapa sih itu digigit-gigit gitu? Terus dia bilang, oh, saya baru sadar, baru ngeh sekarang. Dia itu kalau nggak ada rokok, dia gigit-gigit. Jadi dia gigit lengan atasnya, sehingga di sini ada bekas gigitan gitu biru-biru. Secara nggak sengaja ya. Kemudian kemarin ketika terjadi gempa Cianjur, teman saya tinggal di wilayah sekitar situ dan terdampak juga. Pada saat yang sama beliau sakit. Nah, beliau sakit bukan cuma beliau, jadi sama anaknya, 2 orang sakit rame-rame. Bayang nggak? Rumah sakit kan hancur tuh ya, rusak gitu kan. Jadi mereka harus di tenda. Dia dirawat bersama anaknya gitu. Jadi ada di antara kami ya perwakilan teman-teman alumni itu kemudian datang tuh, perwakilan dari wilayah Jabodetabek gitu ya, datang menengok, bawa santunan dan sebagainya gitu. Sampai pada suatu ketika akhirnya saya bilang saya mau ke Cianjur, ketemuan yuk gitu. Jadi saya datang tuh ke rumahnya. Nah, komentar pertama yang dia bilang, kok kamu nggak keriput dek, katanya gitu. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu keriput, dia sendiri, bukan saya yang bilang. Saya nggak ngatain dia kan, kamu kayak kakek, saya nggak ngatain begitu. Misalnya kamu kayak nenek-nenek itu, enggak kan, kalau nenek-nenek keriput gitu ya. Dia sendiri yang bilang, kamu tuh nggak keriput gitu. Dia merasa bahwa dirinya itu kulitnya tuh lebih banyak sekali garis-garis gitu. Kemudian ya kelihatan lah bahwa itu kering gitu ya, kemudian tidak segar. Nah itu yang memperlihatkan buat saya itu menjadi pengalaman bahwa dampak rokok itu bukan ya, kalau dia perhatikan kesehatan dirinya sendiri mungkin dia tidak
tidak peduli ya, ya kalau kita mah udah umur sekian misalnya gitu ya, mau mati mah mati aja misalnya gitu. Tapi kan ada anaknya, ya kasihan, dia punya kalau nggak salah ada 3 anaknya, yang bungsu ini yang sakitnya agak gitu. Nah pada kasus yang lain ada teman saya yang dokter, itu kemudian dia cerita, dia post di sosial medianya, itu bertemu dengan seorang anak pasien yang sekian belas tahun yang lalu, kalau nggak salah 14 tahun, masih bertemu dengan bapaknya anak itu, masih bolak-balik cuci darah untuk ngantar anaknya cuci darah gitu. Nah orang kalau ginjalnya rusak itu kan sebenarnya bisa transplantasi ya, transplantasi kan, karena orang bisa hidup dengan satu ginjal gitu kan, jadi ginjal yang satu disedekahkan apalagi kalau kepada keluarga sendiri gitu kan, lebih mirip secara genetik sudah sama gitu kan, sehingga lebih mudah untuk dipindahkan. Kemudian teman saya ini ditanya ke si ayahnya kan, sang ayah, kenapa enggak dikasih aja pak ginjalnya bapak gitu. Terus bapak itu bilang, dokter kayak nggak tahu aja gitu. Baru dokter itu mikir, teman saya itu mikir, oh iya ya dia kan perokok. Jadi ginjal seorang perokok tidak bisa disumbangkan, didonorkan kepada anaknya, kepada keluarganya yang sakit. Kita berpikir ya, saya sih berpikir jangan-jangan si anak juga sakit gara-gara rokok si bapak tadi. Nah, satu lagi, saya jadi curhat terus nih. Satu lagi, ya, saya diskusi dengan Pak Lurah, salah satu kelurahan di Jakarta Utara. Kemudian ternyata si Pak Lurah itu mengundang ibu PKK, ibu dari puskesmas ya, petugas kesehatan, kemudian PLKB dan bapak-bapak dari Dewan Kelurahan. Ramailah akhirnya itu rapat. Rapatnya itu tentang stunting. Ya kan, kalau stunting lagi project yang digencar-gencarkan ya, target 14% nih, turun sampai 14%. Sementara rata-rata kita masih di atas 20% kan ya. Apalagi Jakarta nih jadi barometer gitu kan, malu katanya. Diskusi lah tentang stunting sana sini. Setelah beberapa saat saya tanya, mohon maaf Bapak, kalau boleh saya tahu, ini anak-anak yang stunting selain tadi itu ya, biasanya kawin muda, kemudian hamil duluan biasanya gitu ya, sehingga terpaksa menikah, kemudian sosial ekonominya rendah. Padahal kalau sosial ekonomi rendah itu dikasih kartu juga, dikasih jaminan sosial dan lain-lain yang jumlahnya luar biasa. Tapi juga, nah ini masalahnya, si uang tadi itu ternyata, saya tanya keluarganya ada yang merokok enggak? Baru mereka bilang hampir seluruhnya itu, terutama ayahnya itu merokok. Jadi uang itu selain si asap rokok tadi itu terkena ke anaknya ya, sehingga anaknya jadi terhambat tumbuh kembangnya, kemudian uang yang harusnya buat beli makan anaknya itu dibelikan kok benda yang lain akhirnya gitu ya. Makanya sekarang tuh ada tuh informasi, kemarin saya baca berita, kalau anak sekolah ketahuan merokok, cabut itunya, kartu Jakarta Pintarnya itu ya supaya tidak disalahgunakan. Berarti sangat berbahaya Bu, berdampak pada semua tubuh. Jadi teman-teman nggak boleh ngerokok ya teman-teman. Ya. Selanjutnya Bu, penyakitnya itu kalau misalnya kita udah terkena itu, yang paling sering itu kalau misalnya kita terpapar residu rokok itu apa Bu, selain pneumonia yang kasus di artikel itu? Oke, jenis penyakitnya ya, penyakit akibat rokok. Biasanya yang orang paling takuti itu, dan yang menjadi penyebab kematian nomor 1 ya di Indonesia dan di dunia, itu jantung biasanya gitu ya, dan penyakit jantung dan pembuluh darah, atau penyakit jantung koroner PJK gitu ya. Berbagai jenis ya penyakit jantung. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena tadi ketika mereka menghisap asap rokok tadi, kemudian dia terhirup sampai berputar ya di dalam saluran pernafasan, dan kemudian pada akhirnya tetap diserap ke darah ya, dialirkan gitu ke seluruh tubuh melalui darah.
gitu kan ya. Nah, kalau kita ibaratkan darah itu sebagai air yang mengalir melalui selang, misalnya gitu ya, di pembuluh darahnya itu ya, pembuluh darahnya selangnya gitu kan. Nah, racun-racun tadi itu kan dia melayang-layang gitu kan di cairan darah tadi gitu. Kemudian mereka akan nyangkut di bagian-bagian tertentu di pembuluh darah tadi gitu kan, terutama kalau yang paling ditakutkan kalau dia nyangkutnya tuh di jantung ya, di sekitar di area jantung gitu kan, pembuluh darah di sekitar jantung. Kemudian semakin dia hisap semakin banyak tumpukannya ya. Itu ibaratnya kalau di selang awalnya ada kerak ya, ada plak, ada sangkutan sedikit, makin lama sangkutannya makin besar. Kalau sangkutannya itu makin besar, maka aliran darahnya menjadi tidak lancar gitu kan ya, tekanan darahnya menjadi naik gitu. Nah, ketika terus aja penumpukan itu terjadi, itu bisa terjadi sumbatan kan, jadi darahnya tidak bisa lewat. Padahal kita tahu darah itu membawa oksigen. Yang bernafas itu bukan cuma hidung sama paru-paru kita kan, yang bernafas itu seluruh sel di dalam tubuh kita gitu ya kan. Jadi kalau sebagian nggak nafas ya nanti mati dong gitu. Jadi sementara darah itu kan dipompa terus gitu, dan itu bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah. Nah, itu kalau pecah pembuluh darah di wilayah jantung itu yang disebut sebagai serangan penyakit jantung koroner itu tadi ya, di area sekitar. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Atau mungkin stroke kalau dia pecahnya di wilayah pembuluh darah yang ada di sekitar otak. Itu. Nah, tergantung nih posisi pecahnya itu di mana, maka kemudian kerusakan yang terjadi itu tergantung dari posisi pecahnya. Kan ada stroke yang ringan, ada stroke yang sebelah gitu-gitu ya. Itu tergantung posisi. Nah, kemudian ada lagi yang kita khawatirkan tadi yang sudah disebutkan di awal itu kanker ya, yang sudah dicontohkan. Berbagai jenis kanker, berbagai organ bisa diserang oleh kanker ya, bahkan tulang, kalau tadi disebutkan ya kulit gitu ya, atau organ-organ yang lain. Kemudian yang juga sangat terkait itu diabetes ya. Jadi itu juga salah satu penyakit akibat rokok ya. Jadi bagaimana mekanismenya, karena dia itu bisa merusak tadi kita sebutkan setiap organ ya, setiap sel itu bisa terpengaruh asap rokok. Nah, jadi kerusakan misalnya kalau terjadi kerusakannya di pankreas, nah pankreas itu kan dia menghasilkan insulin gitu. Jadi terjadi insulin resisten dan sebagainya gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati, harus rutin gitu. Harusnya kalau orang kesehatan masyarakat itu jangan ke dokter ketika sudah berasa gejala, merasa sakit gitu ya. Jadi tuh kalau bisa tuh ke dokternya untuk check up aja ya. Kalau kita check up kita bisa tahu ada masalahnya. Jadi biasanya orang kalau merokok nunggu parah dulu gitu ya. Dulu ada teman saya sudah kena serangan jantung masih bertahan, nunggu serangan yang kedua ketiga. Jadi jangan sampai lah ya, kasihan kan, kita inginnya husnul khotimah ya, jangan mati meninggalkan hutang, pakai sakit dulu gitu kan, kasihan keluarga. Baik, berarti bisa terkena diabetes ya Bu, itu bisa juga. Berarti hampir semua penyakit mungkin bisa ya Bu, karena menyerang organ tubuh. Yes, betul, tergantung organnya. Dan yang paling fatal meninggal dunia mungkin. Yes. Mungkin yang terakhir sih Bu, kita sebagai orang tidak merokok, kita sebagai ya bagaimana sih Bu biar enggak terdapat ya, tidak terkena bahaya dari third hand smoke ini, dari residu. Iya, pencegahan berarti ya Kak ya, antisipasi. Iya. Ya, oke. Kalau kita sebagai akademisi ya, sebagai mahasiswa gitu ya, tentu
sedapat mungkin mencegah, kita yakini bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi jangan merokok, jangan mulai merokok bagi yang tidak merokok, itu sudah pasti. Tapi kalau ternyata di Indonesia ini kan kita sudah tahu ya, hampir 70% orang laki-laki dewasa itu perokok. Ya, jadi kalau misalnya ada orang perokok sekitar kita, ya kita sedapat mungkin menghindari. Kalau bisa ditegur, suruh berhenti, berhenti saja. Saya kadang-kadang menegur tuh anak-anak SMA gitu, kelihatan dari seragamnya gitu ya, atau dari postur tubuhnya kelihatannya masih anak-anak sekolah gitu ya, merokok. Ada waktu itu pernah kejadian di bulan puasa, malah bulan Ramadan. Jadi di koridor transit Transjakarta kalau nggak salah, waktu itu saya tegur tuh, jangan merokok dong, ini kan area publik gitu kan, di public place gitu. Jadi kita tegur saja kalau kita merasa bahwa kita bisa memberikan punya kewajiban ya untuk menasehati, mengingatkan gitu ya. Terutama kalau ada anak kecil ya, ada bayi, apalagi ada ibu hamil, nah itu please jangan ya. Jadi itu sangat kalau di Muhammadiyah udah haram gitu ya, nggak boleh ya. Jadi di tempat umum ada ibu, ada kadang-kadang orang masih berpindah ya, kalau ada kawasan tanpa rokok itu kan dia akan berpindah saja mencari tempat yang tidak ada atapnya gitu ya. Jadi artinya si udaranya, residunya itu bisa terbang kemana-mana gitu ya. Nah itu mungkin kalau memang sudah terlanjur, sudah terpaksa ya, sudah ada orang yang merokok di sekitar kita gitu. Nah kalau bisa, kalau memungkinkan, ajak juga untuk berhenti merokok gitu ya, dengan, nah ini anak-anak Pesmas ya, anak-anak Yakmi mungkin atau anak kami, ini bisa latihan nih jadi konselor untuk berhenti merokok. Yuk kita bantuin orang-orang yang ingin berhenti merokok. Nah mungkin sharing terakhir, kemarin waktu saya di semester yang lalu ya, saya pegang mata kuliah pengendalian adiksi, itu kami praktek menggunakan modul konseling berhenti merokok. Luar biasa tuh temuan mahasiswa. Setiap mahasiswa harus menjadi konselor untuk satu orang temannya untuk ketergantungan apapun. Sebenarnya saya bebaskan, tapi kebanyakan memang rokok gitu ya. Modulnya memang konseling untuk berhenti merokok. Banyak sekali kejadian, biasanya teman-teman mahasiswa itu ketemu dengan temannya sendiri. Jadi usianya tuh 19, 20, 21 gitu ya yang merokok. Biasanya mereka merokok sejak sekitar SMP. Ada juga yang sejak SD. Dan ternyata sakitnya parah. Jadi di usia 18, 19, 20 itu sakitnya sudah parah. Dia merasa sesaknya sudah parah, sudah mau mati gitu ya. Kemudian sudah terpikir, akhirnya ketika dilakukan konseling, oke, saya berpikir untuk berhenti merokok. Tapi ada juga yang berpikir, nanti kalau punya anak berarti kan nunggu nikah dulu ya kan nggak bisa dong punya anak kalau nggak nikah. Kalau gitu. Jadi akhirnya entar gitu. Jangan dong, kalau mau berhenti merokok sekarang, masa nunggu nanti ya. Jadi yuk kita bantu teman-teman kita yang ingin berhenti merokok. Itu mungkin ya. Berarti yang terbaik itu tidak usah merokok ya Bu? Iya dong. Irit ya. Iya. Ada loh teman saya, dia berhenti merokok. Dia dokter, dia bilang kalau ada orang bilang merokok itu mengakibatkan orang jadi bodoh, enggak, saya dokter, dia bilang gitu. Kalau ada orang bilang merokok itu jadi impoten, enggak, anak saya 5, dia bilang gitu. Dia dan istrinya dokter sama, anaknya 5, kebayang nggak? Masih muda, umurnya masih 30-an waktu itu ketemu sama saya di lokasi bencana. Terus saya lihat dia berhenti merokok atas kemauan sendiri karena suatu hal. Kemudian setiap hari dia post, hari pertama atau jam pertama berhenti merokok rasanya begini. Hari kesekian, jadi setiap hari dia post. Pas persis 3 bulan kemudian, sejak hari pertama dia berhenti merokok, dia post foto di Maldives, di Maladewa, sekeluarga. Jadi dia dan istrinya dengan 5 orang anaknya. Semuanya halan-halan ke Maldives. Dapat dari mana duitnya? Dari duit rokok, berhenti merokok 3 bulan itu. Jadi tentukan saja tujuan kita mau ngapain dengan uang rokok itu.
Bayang nggak ya, bisa pergi haji loh. Saking Kalau yang muslim, uang yang dibakar. uang yang dibakar, betul. Teman-teman tabung biar kemarin. Jangan ngerokok. Iya, yuk. Oke, baik. Nah, mungkin teman-teman Yakni sudah banyak pengetahuan baru, banyak ilmu baru di Ibu. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Sama Kak. sudah mau membagi ilmunya. Banyak pengetahuan baru yang baru saya dan mungkin teman-teman baru ketemu. Semoga Ibu selalu Mudah-mudahan sehat. manfaat. Amin. Makasih. Kakak juga sehat, cantik, dan bahagia. Amin. Ya, saya belum kenalan. Nama saya Dewi Syafri dari Fakultas Kesehatan. Dan narasumber kita kali ini yang sangat sangat informatif dan baik, ada Ibu Dr. Nur Fadilah, SKM MKM. Beliau kali ini sebagai dosen Ibu di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih Ibu, terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf juga kalau saya agak deg-degan Bu. Ini pertama kalinya. Saya juga baru pertama kali loh. Dan saya juga mohon maaf ya Kak. Mudah-mudahan bermanfaat